Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Yesi Diana, dalam Untuk kamu pelajaran yang sejarah ada di Indonesia sana. ya, kelas 11. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa Tetap saya semangat walaupun bangga banget kita dengan kamu. belajar secara online. Anak-anak kelas 11 IPA, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penjelajahan samudra. Sekarang kita akan mempelajari tentang, coba kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, di sini ada peta. Mungkin anak-anak sudah familiar ya dengan peta berikut ini. Nah, coba anak-anak lihat peta berikut ini juga berhubungan dengan penjelajahan samudra, materi minggu lalu yang kita pelajari ya. Karena ditutupnya Konstantinopel, maka orang-orang Eropa itu harus memutar untuk mendapatkan rempah-rempah dari Asia. Nah, oleh karena itu, maka orang-orang Eropa itu mengelilingi dunia untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, kalau dalam peta ini, kira-kira negara mana ini yang mengelilingi dunia pada tahun 1520? Dari sini ya runtutannya 1519, kemudian sampai di sini 1520, kemudian ke sini 1522, kemudian 1521 sampai ke Indonesia. Kira-kira negara Asia. Kita lanjut. Ya, ini salah satu kapal yang digunakan oleh bangsa Portugis untuk mengelilingi dunia. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi kita harus bisa menganalisis proses kedatangan dan perkembangan dari beberapa negara yang pernah menanamkan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang kita analisis adalah proses kedatangan dan perkembangannya. Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar pelayaran yang dilakukan oleh Magellan dari tahun 1519 sampai 1521. Nah, jadi dia dari Spanyol ya, kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1521. Nah, ini dia Ferdinand Magellan. Nah, ini dampak dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ya. Jadi kita menjadi apa istilahnya, menjadi budak di tanah sendiri begitu. Nggak usah. Oke. Kalau kita dalami lagi ya, dari apa yang kita pelajari sudah ada di bahan ajar sebenarnya. Kalau kita buat peta seperti ini, peta wilayah kolonialisme yang dilakukan oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris secara nggak langsung seperti ini. Nah, secara umumnya seperti ini. Ini biru untuk Portugis, kemudian kuning untuk Spanyol, kemudian merah untuk Inggris. Jadi ini daerah-daerah kekuasaan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Nah, tadi yang saya katakan ya, pertama kali Portugis datang itu
diawali oleh Bartholomeus Dias. Bartholomeus Dias itu sampai di Tanjung Harapan atau Tanjung Verde, atau ya itu di Afrika, atau yang lebih kita kenal dengan daerahnya Flying Dutchman. Kalau anak-anak pernah nonton film Hollywood yang apa namanya, bajak laut itu ya. Kemudian bangsa Portugis itu pertama kali sampai di Maluku. Kemudian ketemu nanti dengan Spanyol. Kemudian terjadi lagi perebutan. Jadi perlu diketahui bahwa Portugis dan Spanyol ini selama 2 kali terjadi sengketa ya, karena mereka saling berebut wilayah. Yang pertama ketika mau menjelajahi samudra, kemudian yang kedua nanti ketika mereka ketemu di Maluku. Yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nanti pada awalnya masyarakat Maluku itu nggak setuju sama Portugis, tapi akhirnya juga setuju juga gitu, karena nanti mereka gunakan untuk melawan rivalnya yang bersekutu dengan Spanyol. Nah ini sudah ada lengkap di bahan ajar. Nanti Portugis bersekutu dengan Ternate untuk mengalahkan Spanyol. Nah, Spanyol sendiri pertama kali datang ke Indonesia 1520 ya. Awalnya mereka sampai di Filipina, kemudian dilanjutkan oleh Delcano hingga akhirnya sampai ke Maluku. Jadi mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan ya yang di sini. Ini tadi Ferdinand Magellan ini Spanyol. Di sini ini adalah peta pelayaran Spanyol. Jadi arahnya berkebalikan dengan Portugis. Spanyol pertama kali sampai di Filipina pada 1521 dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Nah, ini perjanjian antara Spanyol dan Portugis, perjanjian Tordesillas, nanti yang akhirnya mengusir Spanyol dari tanah Maluku, sehingga yang menguasai Maluku selanjutnya adalah bangsa Portugis. Makanya kalau sekarang kita ke Kepulauan Timur ya, nah ini rute Magellan Delcano, itu banyak orang-orang Portu, terutama di daerah timur, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Ada 2 perjanjian antara Portugis dan Spanyol, yaitu perjanjian Saragossa dan perjanjian Tordesillas. Nah, isi perjanjian Saragossa sendiri adalah Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, dan Portugis yang tetap berada di Kepulauan Maluku. Kalau perjanjian Tordesillas itu membagi dunia menjadi 2.
barat dan timur supaya nggak saling rebutan ketika penjelajahan samudra. Nah, itu dia. Kalau untuk proses kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Belanda itu lebih banyak lagi akan kita pelajari minggu depan. Sekian video dari saya. Dari sini anak-anak sudah bisa menyimpulkan bagaimana sih proses kedatangan dan perkembangan dari Portugis dan yang terkenal dengan mitos Flying Dutchman, kemudian sampai ke Maluku, kemudian ke Filipina. Kemudian kalau yang Spanyol seperti ini rutenya. Filipina dulu ya, baru ke Timur, maksud saya ke Maluku, ke Pulau Timur Indonesia, kemudian baru ke Tanjung Verde. Jadi berkebalikan arahnya. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Selamat pagi. Kalian anak-anak tentunya sudah bisa menyimpulkan sendiri ya apa yang sudah kita pelajari nih. Ferdinand Magellan, ini tadi dampak penjajahannya, kemudian kesimpulannya tadi proses kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Saya kira sudah bisa dijawab. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini sama seperti kesimpulannya ya, bagaimana proses kedatangan dan perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia. Jelaskan tadi sudah ada di bahan ajar. Portugis pertama kali datang di Malaka, kemudian akhirnya menguasai Maluku. Nah, di sini. Nah, ada di sini jawabannya ya. Jadi awalnya dipimpin oleh Bartolomé Dias, kemudian Vasco da Gama, kemudian Alfonso de Albuquerque sampai di Maluku, kemudian ke Malaka, baru akhirnya menguasai, maksudnya dari Malaka ke Maluku baru menguasai Maluku. Selanjutnya refleksi dari Bung Karno ya. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri. Karena sekarang tidak ada penjajahannya. Penjajahan termasuk kejahatan perang. Jadi sudah tidak ada penjajahan di atas muka bumi ini seperti amanat Undang-Undang Dasar, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ya. Maka penjajahan harus dihapuskan. Itu yang ada adalah bangsa dijajah oleh bangsa kita sendiri. Betul atau tidak? Silahkan direnungkan sendiri. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.